Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah sebelumnya kita udah bahas rumus dasar di turunan aljabar dan kalau udah mahir di bagian dasar untuk proses penurunan. Kali ini kita akan lanjut lagi ke tahapan yang lebih lanjut dari rumus dasarnya. Kita akan bertemu dengan turunan dari fungsi yang berupa komposisi fungsi ya, atau lebih populer juga dikenalnya dengan aturan rantai. Nah, langsung aja kita lihat seperti apa ini topiknya. Oke, untuk aturan rantai atau aturan fungsi komposisi sendiri, ini kita gunakan untuk menurunkan fungsi yang bentuknya adalah komposisi fungsi ya. Jadi fungsi y-nya itu sama dengan f(gx). Nah, kalau masih ingat tentang fungsi komposisi, jadi ada fungsi di dalam fungsi ya. Nah, untuk menurunkannya sendiri itu kita bisa dengan cara memisahkan gx-nya itu menjadi variabel u. Nah, nanti kita akan memperoleh aturan rantainya. Jadi kalau gx-nya jadi u, berarti ini kan bentuknya jadi y sama dengan fu ya. Nah, nanti kita akan bisa menuruninya dengan pemisahannya lagi. Jadi dy per dx itu sama dengan dy per du dikali du per dx. Nah, itu kalau kita memakai aturan rantai. Jadi kita cari dy per du. Dy per du itu berarti f aksen u ya. Lalu du per dx itu berarti g aksen x. Nah, atau bisa juga kita gunakan dengan konsep turunan fungsi komposisinya langsung tanpa memisalkan. Nah, kalau kita langsung menurunkan dengan aturan komposisi, jadi kita menurunkannya itu adalah si f aksen dari gx-nya sendiri kita turunin dikali dengan turunan yang di dalam kurungnya ya. Jadi ini dalam kurungnya kan gx. Jadi kita kali lagi dengan si turunan dari gx-nya. Untuk lebih jelasnya mungkin kita langsung aja ke contohnya ya. Nah, yang pertama kita punya fungsi fx-nya 2x kurang 3 pangkat 10. Nah, kalau pangkat 2 mungkin kan masih bisa kita jabarin dan kita gunakan rumus dasar turunan yang sudah kita bahas sebelumnya. Tapi kalau pangkat 10 pasti ini akan lebih rumit, kalau dijabarin akan tentu aja bakal lama ya. Nah, di sini kita bisa menggunakan aturan rantai. Kalau kita gunakan aturan rantai, berarti kita harus menggunakan pemisalan. Kalau aturan rantai, jadi kita peroleh di situ, kita misalkan. Berarti yang kita misalkan adalah si 2x kurang 3-nya. Kita misalkan itu jadi u. 2x kurang 3-nya jadi u. Berarti si fungsi kita yang fx, ini kita jadiin y. Berarti y-nya itu adalah u pangkat 10. Nah, dari sini kita cari dy per du. dy per du berarti ini kita turunin terhadap u. dy per du itu adalah turunan dari u pangkat 10. Berarti ini sama dengan 10 u pangkat 9. Lalu kita cari juga du per dx-nya. Berarti itu dari yang u. Di du per dx. Nanti ini kita turuninnya 2x turunannya 2, min 3 turunannya 0. Berarti turunan du per dx-nya adalah 2. Berarti dari situ kita dapat menuliskan kalau f aksen x atau karena ini tadi kita anggap y itu adalah dy per dx. dy per dx itu sama dengan dy per du. dy per du itu berarti 10 u pangkat 9. Kita kali dengan du per dx. du per dx-nya 2. Jadi 10 kali 2 jadi bisa kita tulis jadi 20. U-nya kita balikin lagi ke variabel x. Jadi U-nya itu adalah 2x kurang 3 pangkat 9. Nah, itu kalau kita gunakan aturan rantai. Nah, kalau kita mau menurunkan langsung tanpa aturan rantai, kalau aturan rantai kan harus kita misalin dulu ya. Kalau kita langsung turunan komposisinya, nah kita bisa langsung menurunkan si bentuk fungsinya itu. Nah, kalau turunan komposisi kita peroleh, jadi dia kan bentuknya adalah y sama dengan 2x kurang 3 pangkat 10. Nah, berarti ini kalau kita turunin, nanti dia jadi y aksen atau f aksen. Nah, ini kita nurunin seolah-olah ini variabel x biasa aja. Jadi
10 turun pangkatnya berarti jadi 10 kali 2x kurang 3, pangkatnya jadi berkurang 1, jadi 9, tapi dikali lagi dengan si turunan yang di dalam kurungnya. Nah, yang di dalam kurungnya kan 2x min 3 ya. Kalau kita turunin itu hasilnya adalah 2. Nah, jadi turunan dalamnya juga perlu kita perhatikan, jangan sampai tertinggal. Baru dari sini kita sederhanain, kalau bisa dikaliin kita kaliin, 10 kali 2 jadi 20 kali 2x min 3 pangkat 9. Nah, untuk penurunan fungsi yang pangkat bentuk tanda kurung kayak gini, itu biasanya lebih cenderung sering digunakan turunan komposisi ya. Untuk aturan rantai sendiri udah cukup jarang digunakan, kecuali nanti di aplikasi turunan yang harus menggunakan aturan rantai. Nah, kita lihat lagi, kita kedepannya mungkin akan lebih sering menggunakan turunan komposisi. Jadi diingat aturannya, kalau di aturan komposisi, kita turunin biasa aja si pangkatnya, tapi kita kali dengan turunan dalemannya. Jadi jangan lupa dalemannya juga diturunin. Kita lihat contoh lainnya. Oke, ini yang kedua. Nah, sekarang kita punya fungsi fx sama dengan 5 kurang 2x pangkat 2. Berarti turunannya kan jadi f aksen x. Nah, kita turunin biasa aja si bentuk pangkatnya. Berarti ini jadi pangkatnya turun, jadi 2 dikali 5 kurang 2x pangkatnya jadi pangkat 1. Nah, dikali turunan dalamnya. Turunan dalamnya berarti 5 turunannya 0, min 2x turunannya min 2. Nah, kalau kita kaliin, ini 2 kali min 2 bisa. Jadi min 4 kali 5 kurang 2x pangkat 1. Jadi turunannya jadinya ini ya. Kalau pangkat 2 sih sebenarnya masih bisa kita jabarin, tapi kalau kita udah hafal turunan, sudah kenal dengan aturan komposisi ini, akan lebih efektif lagi kalau kita langsung menurunkan aja dengan aturan komposisi. Jadi nggak usah dijabarin dulu. Itu contoh kedua, kita lihat lagi model yang berikutnya. Nah, sekarang kita punya bentuknya ada gx. Gx sama dengan 1 per x pangkat 2 tambah 3x min 2 pangkat 2. Nah, ini juga sama kasusnya, cuman ini kita ubah dulu aja ke dalam bentuk pangkat negatif ya, karena bentuk 1 per artinya kan ini pangkatnya pangkat negatif. Jadi kita tulis dulu gx-nya itu berarti ini adalah x kuadrat tambah 3x kurang 2 pangkat min 2. Nah, inilah yang akan kita turunin dengan aturan komposisi langsung. Berarti dia jadi G aksen X sama dengan, nah, pangkatnya kita turunin, berarti jadi min 2 kali, dalam kurungnya masih sama, X pangkat 2 tambah 3X kurang 2 pangkatnya dikurangin 1, min 2 kurang 1 jadi min 3. Itu turunan biasanya. Nah, lalu kita kali dengan turunan dalamnya. Jadi jangan lupa ya, yang dalamnya juga diturunin. X kuadrat tambah 3x kurang 2, berarti kalau kita turunin jadi 2x tambah 3. Nah, kalau di sini berarti yang bisa kita kaliin hanya min 2 aja. 2 kali 2x tambah 3. Kalau kita tulis, kalau kali masuk boleh, kalau ditulis di luar juga nggak masalah ya. Itu tergantung kalau esai. Kalau PG berarti harus disesuaikan dengan opsinya ya. Min 2 kali 2x tambah 3 kali x pangkat 2 tambah 3x kurang 2 pangkat min 3. Proses turunannya kita udah beres, paling kita sesuaiin aja bentuknya. Kalau PG berarti kita harus sesuaiin dengan PG-nya. Pangkat negatif ini bisa kita balikin lagi ke bentuk pecahan, berarti ini menjadi min 2 kali 2x tambah 3 per, kalau dia jadi pecahan lagi, pangkatnya kembali menjadi pangkat positif. Jadi x kuadrat tambah 3x min 2 pangkat 3. Nah, itu di turunan komposisi dari kalau bentuknya pangkat negatif ya. Bisa dibalikin lagi ke pangkat positifnya, tapi jadi pecahan lagi. Itu bentuk yang ketiga. Kemudian kita lihat bentuk lainnya. Nah, ini bentuk akar nih. Nah, bentuk akar, jangan lupa kalau bentuk akar itu juga bisa kita ubah ke dalam bentuk pangkat pecahan. Jadi sebelum nuruninnya kita ubah dulu ini
Berarti si hx-nya ini kalau kita tulis dalam pangkat pecahan, ini sama dengan 2x min 5 pangkat setengah. Nah, ini baru kita turunin. Jadi kita nuruninnya adalah uh, fungsi dalam tanda kurung yang ada pangkat ya. Ini tuh turunannya berarti menjadi h aksen x sama dengan pangkatnya biasa kita turunin jadi 1/2 2x kurang 5 pangkat 1/2 kurang 1 berarti jadi min 1/2 dikali, jangan lupa dalemannya itu adalah 2x min 5, kalau diturunin berarti jadi 2. Nah, di sini kita sederhanain lagi, ini setengah bisa kita kali 2, atau pangkat negatifnya kita balikin lagi juga bisa aja. Jadi 1/2 kali 2x min 5 pangkat setengah kali 2 ya. Ini 2-nya bisa dicoret, tapi kalau mau kita kali ke atas juga boleh. Jadi 2 kali 2x min 5 pangkat setengah. Nah, ini turunannya. Ini masih bisa kita sederhanain juga. Nah, itu kalau bentuk turunan akar. Nah, nanti turunan akar ini dia akan punya rumus spesial sendiri untuk turunan akar. Jadi kalau kita punya bentuk fungsinya bentuk akar y sama dengan akar fx. Nah, turunannya itu adalah y aksen. Nah, yang kita turunin itu yang di dalam akarnya, jadi f aksen x dibagi 2 kali bentuk akarnya yang semula ya, 2 kali akar fx. Jadi kita turunin dalam akarnya, kita turunin dibagi 2 kali akar fx-nya itu sendiri. Nah, tapi ini hanya berlaku untuk bentuk akar ya. Kalau bentuk akarnya lebih kompleks, misalkan kayak contoh yang keempat, di luar akarnya juga ada angkanya, dalam akarnya juga ada angkanya. Jadi ini mah berarti kita ulangi lagi aja, kita ubah ke bentuk pangkat pecahan. Ini kalau kita tulis dalam pangkat pecahan, berarti fx sama dengan 5x kurang 2 pangkat 2/3. Nah, kalau dalam bentuk perpangkatan, walaupun pangkatnya pangkat pecahan, itu udah bisa kita turunin lagi. Berarti ini f aksen x-nya itu adalah pangkatnya kita turunin jadi 2/3 kali 5x kurang 2 pangkat 2/3 dikurang 1 jadi min 1/3 dikali, jangan lupa turunan dalamnya itu adalah 5. Nah, ini kita sederhanain lagi, berarti dia menjadi 2 kali 5 dibagi 3 kali 5x kurang 2 pangkat 1/3 ya. Atau kalau kita jadiin bentuk akar lagi juga boleh, tapi di sini pertanyaannya adalah f aksen 2. F aksen 2 tuh berarti x-nya kita ganti jadi 2. Berarti kita peroleh f aksen 2-nya sama dengan 2 kali 5 per 3 dikali 5 kali 2 10 kurang 2 pangkat 1/3. Kita hitung, jadi 2 kali 5 dibagi 3 dikali 8 pangkat 1/3. Nah, 8 itu 2 pangkat 3 ya. 8 itu kita balikin lagi 2 pangkat 3, berarti kalau 8 pangkat 1/3 itu sama dengan 2 pangkat 3 yang dipangkatin lagi 1/3. Jadi habis ya. Jadi 8 pangkat 1/3 itu nilainya adalah 2. Jadi ini sama dengan 2 kali 5 per 3 kali 2. Nah, ini bisa sederhanain 2 sama 2. Jadi kita peroleh ternyata f aksen 2 itu nilainya adalah 5/3. Nah, itu bentuk yang keempat. Kalau di luarnya ada tanda akar, di luar akarnya juga ada angkanya, di dalam akarnya juga ada angkanya. Kalau untuk nilai itu masih sama prosesnya kayak turunan yang sebelumnya ya, kayak yang dasarnya. Kita cari dulu aja turunannya, baru kita masukin x-nya ya. Kita lihat lagi contoh berikutnya. Nah, sekarang kita lihat bentuknya. Nah, kita punya ada fungsi fx 3/5x pangkat 5 kurang 2x pangkat 3 ditambah 2x kurang 1. Dan lalu ada gx. Nah, gx itu bentuknya f1 kurang 2x ya. Nah, tentukan g aksen x.
Nah, di sini kita bisa ada alternatif cara yang bisa kita pakai, ada minimal ada dua cara. Yang pertama kita bisa langsung mencari F1 kurang 2x-nya ya. Berarti si GX-nya itu adalah GX-nya itu kan F1 kurang 2x, berarti X-nya kita ganti ke sini, X-nya kita ganti jadi 1 kurang 2x. Nanti ini fungsinya menjadi 3/5 kali 1 kurang 2x pangkat 5 kurang, nah ada X lagi, berarti kita ganti lagi 1 kurang 2x pangkat 3 tambah 2 kali 1 kurang 2x kurang 1. Nah, setelah itu kita bisa langsung turunin dengan tadi turunan komposisi, berarti masing-masing kita turunin. Berarti G aksennya dia menjadi 3/5 kali 5 berarti jadi 3 kali 1 kurang 2x pangkat 4. Tapi jangan lupa dikali turunannya itu min 2. Oke, terus suku yang kedua berarti jadi min 2 kali 3 jadi 6. 1 kurang 2x pangkatnya berkurang 1 jadi 2, tapi jangan lupa ini juga dikali turunannya itu min 2 juga turunannya, ditambah, nah ini jadi 2 kali 1 2 kali 1 kurang 2x pangkat 0, karena ini kan pangkat 1 ya, 1 dikurangi 1 kalau kita tulis dulu itu sama dengan 1 kurang 2x pangkat 0 dikali juga turunan dalamnya min 2, dan min 1 turun itu udah 0, nggak usah kita hitung. Nah, habis itu tinggal kita kaliin yang bisa dikaliin. 3 kali min 2 berarti dia jadi min 6. 1 kurang 2x pangkat 4. Min 6 kali min 2 jadi plus 12. 1 kurang 2x pangkat 2. 2 kali min 2 jadi min 4. 1 kurang 2x pangkat 0 itu 1. Nah, jadi turunannya jadinya adalah min 6, 1 kurang 2x pangkat 4 tambah 12, 1 kurang 2x pangkat 2 kurang 4. Jadi bisa kita substitusi langsung, baru habis itu kita turunin ya. Atau kita juga bisa nurunin dulu, habis itu baru kita substitusi. Nah, kalau bentuknya kayak gini, GX, tadi itu kalau dia bentuknya GX, berarti si GX-nya ini sebagai Y ya. Y sama dengan, nah ini F dari dalamnya 1 kurang 2X. Nah, berarti kalau gitu si Y aksennya, Y aksen itu yang G aksen X-nya itu adalah si F-nya sendiri kita turunin, berarti F aksen, lalu kita ganti 1 kurang 2X, dikali turunan dalamnya, turunan yang di dalam kurungnya. Dalam kurungnya itu adalah min 2 turunannya ya. Nah, setelah itu, nah berarti kita butuh si fx-nya diturunin dulu nih. Kita cari dulu turunan fx-nya. Tulis di mana nih? Oh, di bawah aja ya. Nah, kalau fx-nya 3/5x pangkat 5, berarti si f aksen x-nya itu adalah 3x pangkat 4 kurang 6x pangkat 2 tambah 2 ya. Nah, kalau x yang kita ganti jadi 1/2x, ini kita kaliin aja si min 2-nya ke depan. Jadi min 2 kali f aksen 1 kurang 2x-nya berarti menjadi, nah di f aksennya itu x-nya kita ganti jadi 1 kurang 2x. Itu jadi 3 kali 1 kurang 2x pangkat 4 kurang 6 kali 1 kurang 2x pangkat 2 ditambah 2. Nah, habis itu kalau mau kita kaliin min 2-nya juga boleh. Berarti dari sini kita perolehlah si G aksen X-nya itu adalah min 6 kali 1 kurang 2x pangkat 4 tambah 12 kali 1 kurang 2x pangkat 2 dikurang 4. Nah, jadi caranya sama aja. Mau di substitusi dulu baru diturunin atau turunin dulu baru disubstitusi, itu boleh-boleh aja. Nah, itu model yang kelima. Kita lihat lagi model lainnya. Nah, model berikutnya kita punya fx sama dengan x pangkat 2 tambah 2x min 1 dan gx sama dengan ax min 1. Tentukan nilai dari FOG aksen min 1 sama dengan 0. Oh, ini pertanyaannya di yang ujung ya. Tentukan nilai A.
Nah, kalau nilai dari FOG aksen min 1 sama dengan 0, tentukan nilai A. Nah, di sini berarti kita cari dulu ya FOG aksen X-nya. Katakanlah itu Y ya. Katakanlah Y itu sama dengan FOG X. FOG X itu berarti F yang di dalamnya GX ya. Nah, berarti kita bisa kayak tadi, substitusi langsung atau kita eh, turunin dulu baru substitusi ya. Boleh disubstitusi dulu baru turunin atau turunin dulu baru substitusi. Kalau kita langsung pakai turunan komposisi, berarti ini bisa Y aksennya sama dengan F aksen GX dikali G aksen X. Nah, F aksennya sendiri, ini kalau kita cari F aksennya, berarti si F aksen X-nya itu adalah 2X tambah 2 ya. Berarti F aksen GX-nya sama dengan 2 kali, nah GX-nya itu AX min 1, AX min 1 tambah 2, ini F aksen GX-nya, dikali turunan G aksennya itu adalah A. Nah, ini FOGX. FOG aksen X. Lalu dia ngasih tahu kalau X-nya diganti min 1 itu hasilnya jadi 0. Berarti ini kalau X-nya kita ganti min 1, jadinya 2 kali min A min 1 tambah 2 kali A ya. Itu hasilnya sama dengan 0. Ini kalau kita kali lagi, nanti jadi min 2A min 2 tambah 2 kali A itu sama dengan 0. Min 2 tambah 2 habis, jadi min 2A kali A sama dengan 0. Jadi di sini kita peroleh min 2A kuadrat sama dengan 0. Berarti A kuadratnya juga sama dengan 0. Kita peroleh nilai A-nya sama dengan 0 juga ya. Nah, itu di model yang ke-6. Nah, kemudian itu model yang ke-6. Kita coba lihat lagi untuk contoh berikutnya. Kita lihat ini yang ke-7 ya. Nah, yang ke-7 ini nggak ada fungsinya sama sekali, tapi dia udah ngasih tahu kalau F aksen 2 sama dengan 5, G2 sama dengan 2, dan G aksen 2 sama dengan 3. Kalau HX sama dengan FOGX, maka tentukan H aksen 2. Nah, di sini HX itu bentuknya fungsi komposisi ya. Berarti kita punya bentuk HX itu adalah FGX. FOGX itu kan bisa kita tulis sebagai FGX ya. Nah, berarti turunannya H aksen X itu adalah F aksen GX kita kali dengan turunan G aksennya itu G aksen X. Nah, dia mintanya H aksen 2, berarti X-nya semuanya kita ganti 2. Jadi H aksen 2 sama dengan F aksen G2, X yang kita ganti 2, dikali G aksen 2. Nah, sekarang kita lihat nilai-nilainya. Kita butuh G2. G2 nilainya 2. Nanti ini jadi F aksen, G2-nya kita ganti jadi 2. Ini G2 ya. Dan G aksen 2 nilainya 3. Kita ganti jadi 3. Lalu kita masih punya nih F aksen 2. F aksen 2 itu nilainya 5. Nanti ini jadi 5 kali 3. Berarti dari sini kita peroleh nilai H aksen 2 itu nilainya adalah 15. Nah, itu beberapa contoh untuk aturan rantai atau komposisi fungsi ya, turunan yang berupa fungsi suatu komposisi dari fungsi. Nah, itu aja untuk topik kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Selamat belajar lagi untuk turunan aljabar. Kita bertemu di pertemuan berikutnya. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.